Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar dengan tema kebahagiaan hanya milik orang yang bersyukur. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, yang ini ya kameranya. Saat ini ya berada di Eko Pesantren 2 seperti biasa. Di hadapan ini ada para orang tua santri yang sedang tobat, ya kan? Ya, keren tobat itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi acaranya camping, tapi hanya baru bisa 26 tenda ini ya. Ditambah nanti ke depan ini setiap malam Ahad pekan pertama, karena pekan pertama ceramah di Eko Pesantren, maka akan ada seperti ini. Siap-siap aja bagi orang tua murid lainnya yang akan seperti ini. Acaranya adalah ya kemarin maghrib sama-sama, Isya mungkin pada bakar-bakaran kan? Ada kambing ya di tempat lain ya. Kalau di sini mah jagong aja cukup ya. Kelihatannya mengkerut ini Bapak Ibu, dikasih dingin. Ini paling dingin di sini 13 derajat. Enggak terlalu dingin lah, 16 biasanya. Sekarang berapa nih? 18 ada? Enggak lah. Dan 17 ya, 17. Kalau saya nggak pakai jaket berarti masih 16, 17. Kalau pada 13 itu lumayan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmahnya dari diajak qiyamul lail sama-sama dan bermuhasabah, dan sekarang siaran sama-sama di sini ya. Kepada jamaah yang mau ikutan, mungkin ada 2 malam, malam Sabtu dan malam Ahad bisa di sini. Enak kan tidur di tenda? Enak kan? Nah, ya. Makan enak-enakan. Hati-hati ya setiap perkataan itu, karena orang yang bahagia itu pasti syukur. Lihat ya Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, dari Ummul Quran. Al-Fatihah sesudah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi awalnya itu adalah Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua apa coba? Alhamdulillahi rabbil alamin, syukur. Ini kemarin baru dapat ceramah dari seorang bapak-bapak yang ulama. Beliau mau awet muda katanya. Ini mah beliau yang bicara ya. Gampang kalau mau awet muda. 1, selalu basah lisannya dengan menyebut nama Allah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Terus saja sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, selalu bersyukur. Tuh ibu-ibu yang mau awet muda, awet bayi kan, syukur. Alhamdulillah, ternyata dari Al-Quran yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillah. Jadi kalau udah nyebut nama Allah, amalan pasangannya itu adalah Alhamdulillah, bersyukur. Coba doa yang sangat penting dalam hidup ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi kalau katanya, kata beliau, kalau ingin awet muda hidup ini, selalu menyebut nama Allah, basahi lisan. Yang kedua, senantiasa bersyukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Dan cuma 3. Yang ketiga, jadikan semua kegiatannya diniatkan jadi ibadah. Dah gitu. Tuh ibu lah, daripada ke salon terus diamplas, didempul, dipoles, coba basahi lisan dengan menyebut nama Allah. Apa efeknya? Tenang. Tenang saja. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Apalagi yang lebih penting dalam hidup ini selain ketenangan hati? Dengan syukur, la in syakartum la azi, dan udah, hidup kita akan selalu ditambah karunia oleh Allah. Apa aja nanti, Allah sudah tahu keperluan kita, tahu keinginan kita. Syukur, syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Dan yang ketiga,
Rumusnya kalau ingin awet muda, ini bapak-bapak, ibu-ibu, adalah jadikan aktivitas kita jadi ibadah. Syaratnya apa? 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Ya sudah, itu aja. Kita kan diciptakan untuk ibadah, betul tidak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Sing ikhlas. Apa orang ikhlas? Orang ikhlas itu, kholis itu murni. Masih ingat perumpamaan air susu? Mau dibagi air susu murni? Ini beku nih orang-orang ini, ada kedinginan. Ditanya apa aja dari pagi, cicing ya enggak? Mau diberi susu murni gratis dari sapi bahagia. Sapi bahagia tuh artinya apa ya? Bahagia aja sapinya. 10 liter sehari dikirim ke rumah bebas ongkir. Mau tidak? Tapi dicampur kotoran sapi, hanya 1 sendok. Sendok tembok mau? Sendok kecil mau tidak? Dikocekin, dikocek, pokoknya nggak ketahuan. Seujung sendok mau? Kenapa nggak mau? Ini katanya sedikit lah. Nah, kholis ikhlas itu seperti murni tanpa campuran. Jadi kalau mau hidup benar-benar bahagia, latihan ikhlas. Karena yang bikin ribet itu adalah kurang ikhlas. Betul? Halo, ibu masak buat suami. Pak, surprise nih, disiapkan makanan terbaik hari Ahad, kesukaan suami. Ditata meja, pakai bunga, pakai lilin. Wah, pokoknya mah keren. Apa nih bu? Sarapan. Suami bengong. Kenapa bengong, Pak? Ibu nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Emang kenapa, Pak? Kayak kurang bahagia. Saya sudah ada janji pagi ini mau makan bubur sama teman sepedahan. Jujur bu, jangan langsung solehah. Yang asli dulu, gimana perasaan ibu? Kecewa, terus kesal, lalu marah, jengkel. Berarti berbuat baik tidak identik bahagia. Tuh, masakan berbuat baik, betul tidak? Kenapa jadi jengkel? Kenapa jadi kesal? Kenapa jadi marah? Kenapa jadi kapok? Karena apa? Karena kurang ikhlas. Makanya enggak bahagia itu pasti penyebabnya kurang ikhlas. Jadi beramalnya bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena makhluk, penilaian makhluk. Emang kalau ibu-ibu ikhlas bagaimana? Begini, Pak, sarapan dulu Pak. Aduh Bu, gimana ya, saya sudah ada janji. Oh, apa udah ada janji sama teman-teman? Pak, ingat ingat Pak, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya. Tapi ibu udah masak dari pagi. Tenang Pak, saya masak, saya niatkan ibadah. Allah sudah melihat saya masak. Allah tahu apa yang saya niatkan. Allah tahu saya bangun dari jam 2 Pak. Ikhlas tidak ini kan? Tidak. Kenapa begitu nadanya? Biasa lah ya. Orang ikhlas mah nggak emosi ya. Semua ini sudah dicatat oleh Allah. Hanya belum takdirnya kita makan sama-sama. Insya Allah semuanya jadi kebaikan. Berangkat sayang, jangan kau risaukan hatiku. Saya tahu pikiran bapak, istri saya mah jauh pisan, nggak masak juga ngambek katanya. Halo, jelas sudah nih. Apa yang jelas ya nggak? Saya belum selesai. Nah jelas ngambeknya katanya. Jadi harus diniatkan jadi ibadah. Nah sudah apa belum doanya? Ini doa favorit nih. Allahumma, ikutin hadirin. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah tolonglah saya agar senantiasa ingat padamu. Zikrullah itu amalan tertinggi, terhebat, gak ada tandingannya.
Jadi kalau kita zikir setiap waktu artinya fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan Allah senantiasa bersama kita secara spesial sepanjang kita zikrullah. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang zikir kepada Allah dan yang tidak zikir, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau di kamar bapak ibu ngobrol segala diobrolin, nggak ada yang ingat Allah, namanya kamar apa? Kamar mayit. Naik mobil ke sini jauh-jauh ngobrol denger musik, nggak ada yang ingat ke Allah, berarti itu mobil apa? Mobil jenazah ya. Kalau ibu ngobrol dalam arisan, nggak ada yang ingat Allah di majelis di arisan itu, berarti itu arisan zombie ya, zombiewati ya. Ini serius ini. Jadi minta tolong kepada Allah supaya zikir. Apa keuntungan terbesar dari zikir? Diingat oleh Allah secara spesial. Tenang hati, pikiran jernih, bicara dibimbing, bertindak dituntun. Oh, udahlah. Pokoknya siapa yang paling khusus sholatnya, yang paling banyak ingat Allahnya dalam sholat. Siapa yang hajinya paling bagus, yang hajinya paling banyak zikrullahnya. Siapa di antara bapak ibu yang paling disukai Allah, yang paling banyak zikirnya. Bu, gak usah kebanyakan ingat suami kelamaan ya, gak ngepek ya, gak? Itu dia Pak ya, malah jadi ribet betul ya. Ini saya baru lihat nih, gak sengaja di medsos, di luar negeri ada yang di polisi nangkep di mobil polisi patroli itu, tahanan gembira sekali itu, happy sekali, sampai polisi ini kan ada kamera di depannya. Hei, kenapa kamu gembira sekali? Kamu kan mau ke penjara. Ya, berarti aku 24 jam enggak akan ketemu istriku, gitu katanya. Karena dia kerjanya dimarahin istri. Beneran ini hadirin, sampai polisinya terbahak-bahak. Jangan gitu ya. Enggak lah, insya Allah ini mah ya enggak, beda apa. Nah bapak ibu yang baik, lanjut enggak nih? Jadi kita bisa ngerem dari perbuatan jelek itu justru berkah dari zikrullah. Ini serius ini ya. Zikir itu benar-benar amalan yang bisa berdampak multi efek kemana-mana, ke hati, ke pikiran, ke perilaku, ke tutur kata, luar biasa. Jadi sebetulnya inti masalah kita itu adalah kurang zikir. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Dari mana itu? Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Mikir itu diperintah Allah Pak. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu nggak mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Jadi mikir apapun langsung zikir. Misal kita ada masalah, ya kita punya masalah. Seberapa banyak mikirin masalah? Nggak boleh kelamaan. Mikir masalah langsung ingat Allah. Masalah terjadi dengan izin Allah. Masalah sudah diukur oleh Allah. Masalah pasti ada hikmahnya dari Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya dengan pertolongan Allah. Kenapa masalah ini menimpa? Karena saya punya dosa kepada Allah. Allah terus. Nah jadilah tenang. Coba ibu ingat suami atau ingat anak lah ya, karena lagi ada di sini suaminya, atau suami lah lagi dinas luar. Coba. Nah kalau ibu nggak ingat Allah, pasti ditipu setan. Jangan-jangan suamimu pusing. Ingat suami ciptaan. Jawab bu, suami ciptaan, suami milik, suami ada dalam genggaman. Segala pikiran dan hati suami diketahui oleh, segala kegiatan tidak ada yang lepas dari pengawasan. Yang bisa membulak-balik hati suami siapa? Tuh, ibu tinggal ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, wahai pemilik segala-galanya, titip suami saya. Suami saya umurnya sedang 45, lagi centil-centilnya, engkau juga tahu ya, lagi puber ketiga ini. Yang saya tahu, engkau tahu apa yang ada dalam pikiran suami.
Engkau tahu apa yang ada di hatinya, Engkau tahu setiap lirikan matanya. Tolong selamatkan suami saya ya Allah. Setan, jin dan manusia selalu menggoda dimanapun kapanpun. Hanya Engkau yang kuasa menyelamatkan. Kirim doa apa? Fi amanillah, semoga senantiasa dijaga Allah. Enak, benar tidak? Allah lihat ibu sujud, jawab. Allah dengar ibu doa, Allah tahu ibu memasrahkan urusan ke Allah. Allah suka tidak? Hati ibu dikasih tenang. Ini suami mau ngelirik seseorang, kelilipan, ya gampang. Ada yang mau pergi ke diskotik, malah jadi itikaf. Itu naon sih di sini. Apa yang sulit bagi Allah mengabulkan doa hambanya, sedang hambanya mengamalkan apa yang Allah perintahkan? Daripada ngirim intel cap 2 cula, ngirim intel cik awasi suami saya ya, ternyata informasinya bagus terus, karena ibu cuma bayar 500.000, sedang suaminya cep 2 juta ya. Bapak juga gitu pak. Itu ya, istri saya tuh cemburuan terus ya nggak? Saya tuh dicemburuin aja, dikit-dikit cemburu. Nggak apa-apa, kalem aja kalau kita enggak mah ya. Itu ciri-ciri cintrong, betul tidak? Udah, Pak Tek gimana? Ini tadi dengan siapa? Coba video call pak, video call pak. Tinggal video call, kalem ya nggak? Kalau udah kelebihan tinggal laporkan, ya Allah istri saya tuh kelihatannya rada musyrikin ini. Lebih ingat ke saya daripada ingat kepadamu. Tolong ya Allah, buatlah cinta ke saya ala kadarnya. Jangan terlalu ngebet sama saya lah. Saya mah cuman hamba gitu. Pas pulang ke rumah, ya Allah, udah 3 jam diomelin dan itu lagi muter terus ya. Gak usah gitu ngomongnya, biasa aja ya. Tolong ya Allah, kelihatan sampai ngalel. Tidak ada yang bisa membungkam istri selain Allah. Bukan membungkam ya, mengatupkan bibirnya itu. Kita jarang ngandelin Allah, betul ya. Diambo, apa-apa. Kalah, nggak ada cerita. Ini ngelapor ke pemilik langit dan bumi, betul tidak? Ya Allah, ya Rob. Jadi penggugur dosa. Jarang pak lelaki yang ngandelin Allah untuk mengerem keahlian ibu-ibu mengolah kata-kata. Allah pemilik segala-galanya, Allah penguasa segala-galanya. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah, termasuk anak. Gak boleh kelamaan ingat anak yang membuat lupa ke Allah. Ingat anak, langsung ingat anak ciptaan. Yang mendesain anak siapa? Yang mengurus anak setiap saat siapa? Jawab siapa? Kita ngurus apa? Ngurus apa? Mandiin anak kayak gini nggak jelas mandiinnya. Itu juga pakai ditakol gayung segala ya kan. Mandi peletung. Ini anak Allah yang ngurus bu. Iya kan? Kita nyikat gigiin juga mau pakai coleng ayo bekas ibu lah gampil. Maka anak rada puyeng juga ya. Serius? Kita enggak ngurus anak secara detail. Ini anak diurus oleh Allah setiap saat. Ibu cuman ngeluarin air susu. Gimana jadi gede begitu atau anak? Allah yang ngurus semuanya. Anak sekarang disolahkan ke Darut Tauhid. Enak aja. Ibu makin tenang. Kami yang ruwet mengurus anak ibu. Titip di sini merdeka aja kawat. Alhamdulillah. Allah lihat kelakuan bapak ibu di mana-mana. Yang bisa menyolehkan anak siapa? Apakah pesantren bisa menyolehkan anak? Enggak sama sekali. Wah, imam santri titipkan ke Agim. Liar, saya juga banyak masalah. Enggak bisa saya ngebulak-balik hati santri. Apalagi santri segitu Allah titipin banyak. Gak bisa ngurus satu persatu. Allah yang ngurus anak bapak ibu setiap saat. Dibulak-balik hatinya oleh Allah. Itu harus keyakinan. Hanya di pesantren kan gak jaminan jadi soleh. Di pesantren itu adalah hanya amal soleh orang tua, ikhtiar supaya anak bisa kenal ke Allah, kenal arti hidup, kenal Rasulullah. Itu kan intinya. Tapi Allah ngelihat kelakuan bapak ibunya. Anak di sini tahajud, ibu bapak kerek ya kan. Anak jam 3 udah uclu-uclu coba enak aja ya enggak. Di sini emang bangun jam tadi kepaksa ya enggak.
Dari jam 2:30 tadi udah keretrak-keretruk deh, karena takut nggak kebagian toilet. Tahu semuanya mikirnya sama ya kan, jadi antri lagi. Udah gitu air habis. Itu teh santri ngalamin kayak gitu, tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tahu Bapak Ibu tahajud atau tidak. Allah tahu Bapak Ibu banyak ngomong atau enggak. Di sini anak kebanyakan ngomong jelek bisa nggak naik, Pak. Ya mau disada we ibunya deh. Bapaknya juga. Bapak Allah tahu kelakuan Bapak di kantor kayak apa. Anak gak tahu, istri gak tahu. Allah tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Di bumi maupun di langit. Jadi nggak bisa nitip anak ke pesantren, kemudian bapak ibunya nggak belajar agama, ibadahnya nggak benar, doanya jarang, kemudian tidak serius memperbaiki diri. Allah tahu ini ibu bapak nggak pantas nih dikasih anak yang soleh. Mikir, ingat Allah. Wah, kenapa di pesantren kok belum juga soleh-soleh? Tuh, Allah lihat kelakuan ibu bapaknya. Jarang tahajud, jarang baca Quran, belanja aja terus di HP itu ya kan. Anak mah jauh, jangan jauh HP. Ibu nokia we, jangan bapak nanti. Ya paling nungguin paket. Halo? Dan bapak ibunya Allah tahu ibu bapaknya jarang ngedoain serius. Allah yang bisa nyolehkan anak. Yang bisa ngejaga anak siapa? Allah. Oh, nanti anak saya sekolah di mana? Anak itu Allah yang ciptakan. Allah tahu bakat anak karena Dia yang ciptakan. Allah tahu persis di mana sekolah terbaik bagi anak. Kita malah berantem lagi suami istri. Sekolahin ke sini, jangan itu sekolahin ke sini, ribut. Kenapa? Kita nggak istiqoroh. Kan? Kemarin siap tuh, anak saya tuh nggak mau di pesantrenin. Sekarang mah terima kasih Bu, terima kasih. Allah yang ngebulak-balik hati. Benar? Jadi kalau lihat anak teh langsung ingat Allah gitu. Jangan ingat ke siapa-siapa, ke pemiliknya, penguasanya. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu setiap saat diurus oleh Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Anak itu amanah dari Allah. Yang bisa menyolehkan anak itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya, teman-teman, mungkin jadi jalan, bukan yang bisa menyoleh. Gitu zikir teh ya. Jadi kalau anak nanti mau sekolah harus istiqoroh lah. Hanya kan kita yang paling tahu bakat anak yang sebenarnya adalah Allah. Kenapa jadi kayak baru mikir gini? Iya, jadinya ke Allah nitipnya. Lalu rezeki, ingat rezeki langsung ingat Allah. Rezeki semuanya milik Allah, langit bumi milik Allah. Makanya kalau baca ayat kursi itu pakai artinya ya. Dari kemarin kan pasti ngajak ayat kursi terus, betul tidak? Saya favorit sekali tuh Bu ayat kursi itu. Asik sekali dengan ayat kursi itu. Karena tiap baca ayat kursi itu iman itu nambah rasanya tuh. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang mengurus segala-galanya sendiri, terus menerus, tidak ada yang luput dari pengurusan Allah setiap saat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, selalu mengawasi kita, tidak ada yang luput. Itu kan enak betul tidak? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Gak ada yang punya. Gak ada kita punya apa-apa. Orang lain juga gak punya apa-apa. Hakikatnya Allah yang punya, Allah yang ngebagiin, Allah yang ngasih. Kapan dikasihin, kapan ditahan, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil oleh Allah. Suka-suka Allah pemilik langit dan bumi. Gak usah ribet. Pengen tinggal minta, ditahan tinggal sabar, dikasih tinggal syukur, diambil ridho. Lihat orang lain gak usah dengki, doain aja supaya barokah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Nggak ada yang bisa menolong kita tanpa izin Allah. Nggak ada. Gabung jin dan manusia mau nolong, Allah tidak izinkan, nggak bisa. Yang bisa nolong cuman Allah. Syafaat itu datang hanya dengan izin Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah tahu apa yang ada di depan
dan di belakang kita. Apa yang akan terjadi Allah tahu, apa yang sudah terjadi Allah Maha tahu. Jadi apapun yang akan terjadi, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ini kita nggak tahu nih apa yang terjadi pagi ini, siang, sore. Memang ada rencana ya, saya pagi ini begini, terus turun, terus mau makan sama mana, terus nanti ceramah di sini, terus berangkat ke Jakarta, naik bus. Itu rencana. Nggak tahu apa yang bakal terjadi sesungguhnya, tapi Allah tahu. Makanya doa. Kemarin tuh ada santri yang kena tipu hipnotis. Apa deh kira-kira hikmahnya? Ada waktu berangkat doa tidak, itu dia. Padahal kalau doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, barang siapa yang keluar dari rumah dan doa yang tadi Pak, bismillah dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, tiada daya tiada upaya kecuali dari Allah, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan bilang ke teman-temannya, ini gimana kita mau nipu orang yang doa ini, tapi kita kan gak doa. Coba kalau doa, misalkan udah ada nih garis kita bakal ketipu nanti ya, tapi doa diubah oleh Allah takdirnya, karena udah janji Allah ngelindungi, betul tidak? Siapa yang bisa ngelindungi nanti? Allah. Ya'lamu ma baina aidihim, bakat, karakter anak, sekolah terbaik buat anak, jodoh terbaik buat anak, Allah yang Maha tahu, tinggal minta. Benar? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita nggak tahu apa-apa nih kecuali ilmu yang dikasih oleh Allah. Terus wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kekuasaan Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu kalau dalam bahasa Arab yang saya pahami ya dari ilmunya adalah tapaknya pijakan singasana seorang raja. Nah, jadi kursi Allah tuh jangan dibayangkan Allah duduk di kursi, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Tapi jagat semesta ini Allah tuh tidak lelah mengurus semuanya, kan? Kalau alam semesta yang begini dahsyat ini diurus oleh Allah, langit yang apa artinya persoalan kita, ha? Cemen suremen, betul tidak? Nothing, we are nothing. Masalah kita tuh kecil sekali. Kenapa setan jin takut sekali dengan ayat kursi? Sebab orang yang baca ayat kursi dan mengakui kebesaran Allah, langsung dia jadi kecil. Halo, saya tuh suka emosi kalau udah cerita tentang kebesaran Allah, tuh keren banget. Jadi kita tuh keren jadi hamba Allah tuh. Kan ada yang jadi hamba harta, hamba gelar, hamba jabatan, hamba atasan. Gak ada apa-apanya. Apalagi hamba syahwat, hamba amarah, hamba nafsu. Kita hamba Allah, penguasa langit dan bumi, Aliyul Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Keren tidak sih? Makanya baca ayat kursi itu, waduh. Makanya Bu, kalau suami rada-rada menjengkelkan, baca ayat kursi, ya nggak? Jadi kecil, jadi kucing, bukan kucing, kutu. Bapak juga kalau istri ngambek-ngambek aja gitu, udah baca ayat kursi aja, ya nggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jin yang kan ngambek-ngambek itu ditipu oleh setan, betul tidak? Ini serius. Kita jarang tuh baca ayat kursi untuk melumpuhkan tipu daya setan tuh. Ibu lagi cemburu berat ke suami, baca ayat kursi. Beneran, karena kalau udah kita lemah ingat ke Allah, setan main terus nipu ya, didramatisir pikiran, nanti ngomong kemana-mana. Udah nggak bagus. Udah segitu. Saya lagi cerita apa tentang zikir ya tadi itu ya. Alhamdulillah. Ini kelihatan bagus kan belakangnya? Kayak kebun gini kan. Kabut ya terserah Allah. Kabut itu adalah bertasbih semuanya. Ini bertasbih nih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya bertasbih, nggak kebayang Pak bikin gini-ginian coba. Siapa yang bisa bikin gini selain Allah Subhanahu wa taala? Nanti datang lebah ngambil di sini kasih ke sana. Oh masya Allah dingin, panas, air. Kenapa saya suka di sini? Malam kan tadi waktu tahajud dengar ya, binatang-binatang itu bertasbih semuanya dengan caranya yang kita tidak tahu ya. Mereka semua bertasbih, semuanya bertasbih. Yang jarang ya cuma jin dan manusia aja.
sok sibuk, sok ribet, ya nggak? Makanya kalau lihat kucing dia kata ngomong wae terus bertasbih. Saya mau bertasbih terus. Makanya jangan suka galak ke binatang tuh ya, apalagi ke ayam ya kan. Pakai bawa sapu, kata ayam ya, kamu tadi pagi makan telur ayam. Nah, baru ngerti dia ya. Sok, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita buka di medsos? Kawan-kawan, insya Allah jam 9 pagi di Eko Pesantren 1 seperti biasa. Pekan pertama di Eko 1, pekan kedua di Istiqlal ya. Pekan ketiga, keempat mungkin di tempat lain. Kalau yang mau sekarang susah sekali ngundang AA, ya memang tidak seperti dulu. Kalau dulu saya banyak keluar, tapi sekarang lebih banyak di pesantren dan nerima keluarnya juga cuma sedikit ya. Udahlah, datang aja lah ke Darut Tauhid nanti di Eko 1, saya bagian jam 10, kemudian di Istiqlal pekan depan ya. Oh ya, santri siap guna yang masih mau daftar masih dibuka, baru terdaftar sekitar 239, masih ada kuotanya. Sok atuh mau nanya apa Bapak Ibu? Ini salah lapar pisan. Mau nanya? Silakan Bu. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Ya, terima kasih. Ayo Dek. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, untuk masalah apa? Ini teh orang tua santri. Iya. Ya, kenapa ikutan ini Bu? Tahu dari mana ikutan acara? Dari grup camping? itu, dari grup kelas. Oh, ini namanya Healing Bareng Private Camp. Nah, Recharge Iman yang Melemah. Waduh, judulnya ini panjang. Apa healing gitu ya? Ya udahlah, terserah lah. Ya Bu, apa yang Ibu rasakan? Senang tidak acara ini? Alhamdulillah senang nyaman, tenang gitu terus ketemu sama langsung lama gitu. Biasanya kan ngumpul sama ribuan orang yang nggak kebagian interaksi langsung gitu Iya, yang mau ditungguin seharian semalaman. Alhamdulillah makan, dilihat pada makan belum mama tuh, ternyata habis ya. Alhamdulillah. Lanjut, gimana mau nanya apa? Ini alhamdulillah kan saya dikaruniai 3 anak 1 suami. Nah, untuk masalah kehilangan itu, kalau kelekatan saya kepada dunia itu, kalau masalah harta, alhamdulillah sekarang saya sudah mulai tidak terlalu lekat, dalam arti misalnya usaha saya rugi atau barang hilang atau apa tuh saya nggak pusing gitu Jadi udah misalnya kerja udah capek-capek terus rugi ya, saya cukup innalillahi udah, terus optimis ke depan pasti masih ada gantinya yang jauh lebih baik gitu Alhamdulillah. Benar. Cuman kalau untuk masalah keluarga, masalah anak atau suami, kalau anak atau suami hilang itu kan nggak ada gantinya jadi kata siapa? saya tuh suka misalnya anak sakit atau suami sakit itu saya tuh bisa panik, gelisah gitu jadi misalnya dapat kabar anak demam apa aja saya udah mules segala macam gitu Terus suami misalnya pas lagi sakit tes darah saya tuh udah Jangan puterin sana, jangan ke wajah saya terus ya. Ya, gimana Bu? Terus suami misalnya suami sakit atau anak saya sakit tuh saya tuh bisa gelisahnya itu bener-bener gelisah gitu Ya. Nah, dari semua yang ada dunia itu ya kelekatan saya kepada keluarga itu, kepada anak dan suami itu yang belum bisa gimana caranya? Dikurangi baik Bu. Ini jadi masalah berarti buat Ibu ya? Iya betul Nah, cirinya adalah kalau Allah kurang suka, dibuat hati kita jadi super galau. Jadi ketidaknyamanan ini alarm dari Allah, something wrong with you, gitulah ya. Harusnya kalau sedih, kecewa, marah atau rindu atau berbagai perasaan itu normal ya. Jengkel, kesel, takut kehilangan normal. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat keluar air mata, tetapi tidak mengeluarkan dari ridho, itu sayang aja, normal ya. Sedih kita ada, tapi kalau udah berlebihan dan tidak nerima takdir dan lebih sibuk dengan selain Allah, jadi lupa ke Allah, itu jadi masalah ya. Jadi seperti tadi Bu rumusnya ya, mungkin Ibu harus memperbanyak doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka liman la na'lamu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau
dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Itu doa supaya mengurangi kelekatan ke makhluk, ya, ke apapun. Doa anti musyrik yang tadi harusnya tiap subuh dan sore dibaca, ya. Wirid ini termasuk wirid yang disunahkan dibaca. Ibu kalau udah begitu menyadari ini harus lebih cepat lagi menyerahkan ke Allahnya, ya. Karena kalau makin lengket, anak sakit kan nanti pikiran kemana-mana tuh. Atau gimana nanti ini makin parah, bawa ke rumah sakit, jangan-jangan tidak tertolong. Jadi ibu yang sakit ya kan, jadi kebabayan, betul sih. Jadi stres, harusnya langsung, oh ini anak milik Allah, sakit dengan izin Allah, yang bisa menyembuhkan juga hanya Allah, yang Allah mendengarkan doa saya. Lebih kuat doa daripada hanya sibuk memikirkan tanpa doa, betul tidak? Ibu ambil wudhu, doa, ya Allah, titip sembuhkan anak saya, hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan. Itu nanti akan bikin tenang. Jadi penyebabnya adalah overthinking dan less zikrullahnya. Harus dikuatkan zikirnya, Bu. Makanya tauhid itulah kuncinya ketenangan. Gitu, Bu. Ya baik ya, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah. Regu Be, ini buat aki-aki, mau nanya apa? Ini belum nyobain terlalu tua ya ini, kan? Ayo Pak, mau nanya apa? Ibu mau nanya. Mau nih lu ngaceng nih kayak gini, malu-malu Mbak. Coba dikasihkan, silakan. Pip, lebih aktif mungkin Pip, ya kameranya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitria Putri. Kami belum menjadi wali santri di sini, A. Oh belum. Ya bagus. Iya, saya tahu informasi di acara ini dari Japrian suami saya. Oh, gitu. Apa kata suami pakai jajaprian segala? Dikasih flyer aja gitu. Terus udah gitu karena memang temanya healing, terus bareng AA ya udah alhamdulillah langsung eksekusi gitu, insyaallah. Ya maksudnya langsung daftar gitu suaminya kan. dieksekusi ya. Apa yang dirasakan nih sesudah semalaman di sini? Alhamdulillah bahagia. Karena tadi kata AA kalau misalnya bahagia insya Allah hati tenang, dan insya Allah Allah mudah-mudahan ridho kepada kami semua. Ya, ciri-ciri Allah senang ke kita itu diantaranya hati itu nyaman, enak. Walaupun masalah pasti ada, ya nggak mungkin nggak ada. Tapi hati ini dibuat tenang menghadapinya. Dan kalau hati nyaman, memancar kemana-mana, Bu. Raut muka, tutur kata, nada suara, sikap kita tuh jadi nyaman. Tapi kalau hati sedang bete, butuh tausiah, ya, sedang nggak enak, ini walaupun ibu baru keluar dari salon, ya, udah sekolah didempul, pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, misal, tetap nggak enak dilihat, ya, karena hati tidak enak. Lanjut, Bu. Iya, ini soal sebuah mental. Alhamdulillah kalau ditafakuri, saya bersyukur saat ini sudah ada di titik ini. Tapi dengan banyak tantangan dan ujian yang Allah berikan kepada saya pahami bahwa saya melewati itu agar Allah ingin saya lebih kuat dan lebih tangguh. Tapi di titik ini juga jadi ngerasa khawatir dan takut kedepannya tantangannya apalagi ya gitu loh Kak. Emang ke depan masih panjang umur? Iya, nggak tahu juga sih. Ya udah tuh, iya, tapi kayak apa ya? Kayak kalau misalnya dikasih lagi ujian seperti itu kayak ya Allah kuat nggak ya? Nggak mau dikasih tahu kayak gitu lagi gitu kan? Atau jangan mikirin. Jangan gitu ya, Ayah. Jadi overthinking ya. Itu nggak ada kerjaan sama dengan yang tadi. Iya. Udah ngalir aja itu mah. Gitu ya. Tinggal belajar, amalkan. Dan kalaupun nanti terjadi udah disiapkan kitanya oleh Allah. Gitu ya. Jangan misalkan kita lagi SD mikirin ujian mahasiswa, jadi stres. Pertama dianya juga SD, ya kan. Jangan nyiksa diri. Udah ayatnya ayat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Udah tenang aja, jalanin. Belum tentu hidup juga nanti sore, ya kan. Iya, betul. Capek-capek mikirin yang jauh-jauh. Siap. Bukan nggak boleh mikir, tapi nggak boleh stres. Iya betul. Ya, kepikir boleh, nanti gimana? Nah, kontrakan habis, ini belum lunas, anak gimana? Ya pikir gitu, tinggal deketin Allah gitu. Kan ada santri tuh semester 2, dia gimana ya nanti kalau saya sudah lulus kira-kira dapat kerjaan nggak? Ada gimana sekarang ke semester 2? Naonan segala dipikir. Sekarang aja jadi mahasiswa bener, ya kan? Belum tentu lulus, ya kan? Pakai kerjaan belum tentu hidup. Gitu, Mak. Siap. Ya udahlah. Terima kasih banyak. Ngalir lah, ya. Cari ilmu,
amalkan dengan ikhlas, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Udah gitu aja, ngalir. Mau diapain aja kita oleh Allah, nah kita kan milik Allah yang maha baik. Nggak mungkin Allah berbuat zolim, nggak mungkin. Kalau Allah jengkelan ke kita, udah disambar petir modal kita ini, ya kan? Sholat nggak khusyuk, ya kan? Sedekah pelit, lebih banyak baca WA daripada baca Quran, ngomong wae, ya kan? Jarang bersyukur. Kalau Allah gemes ke kita mah habis kita ini. Iya. Siap, makasih A. Ya, bagus. Nah, Ibu kagok satu lagi, ibu sebelahnya ngacung dari tadi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Julia Baharudin. Saya tahu cara ini dari kakak saya yang dari Medan. Ibu kok Melayu gitu bicaranya? Saya Malaysia. Malaysianya di mana? Di Selangor. Selangor. Ya. Di Bandar Puncak Alam. Oh, Bandar. Saya di Putrajaya, Bu. Putrajaya. Ya, dekat kan Selangor dengan Putrajaya? Dekat. Ya, dibanding dengan Bandung. Alhamdulillah, saya selalu mengikuti acara itu dari YouTube. Jadi hari ini saya dapat berjumpa dengan, memang saya rasa bersyukur sangat, ya. Alhamdulillah. Saya hanya gini, kadang kita menolong orang kan, atau kita mengajarkan sesuatu, hari itu kita ikhlas. Tapi nanti ada saatnya setan datang itu mengungkit-ungkit yang apa kita telah buat pada orang. Jadi bagaimana menghindarkan itu? Terima kasih. Jadi setan itu memang gak pernah berhenti, memang kerjaan dia begitu. Nggak enak aja, masa setan istirahat ya? Setan itu bekal nipu terus. Ini saya aja lagi ditipu terus ini, Bu. Segala dibisiki supaya saya bicaranya salah, supaya jadi ujub, jadi ria, jadi pamer. Ini terus dia bekerja. Tapi dia bisanya cuma membisiki. Setan itu lemah. Bahaya itu bukan karena bisikan setan, tapi karena kita mengikuti bisikannya. Biarlah setan mau membisiki kita, ngungkit-ngungkit, kitanya jangan diungkit-ungkit, gitu. Kita tahu pokoknya ini nonton, orang itu nggak tahu terima kasih, sudah ditolong, malah dia tidak menghargai, bahkan menghina. Terus nanti dibisiki. Kita pegang Quran saja. 1, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. 2, wal afina 'anin nas, maafkan orang-orang itu. Dan yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, tetap berbuat baik. Udah, wirid saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ayat kursi. Jadi gini, kalau kita dah tolong orang lebih pada 5 tahun atau sampai 10 tahun kan, tiba-tiba orang itu buat jahat pada kita, kita terucapkan apa yang kita pernah bantu dia. Apakah pahala kita itu hapus gitu? Ya, istighfar aja lah supaya balik lagi. Ya, kita nggak akan 100% selamat ya. Pasti ada jengkel, kecewa, normal itu, Bu, ya. Tapi jangan diikuti. Ya. Terlepas cakap, ya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun, saya kemarin terlepas cakap, ya nggak, tolong dipulangin lagi lah. Ya, ya kita minta maaf terus, minta ampun terus kepada Allah. Jadi Allah tahu kok. Allah terus minta maaf sama ya terus. Taubat terus ya. Kita nggak mungkin 100% tanpa dosa. Itu impossible. Jadi kita akan sama, saya juga banyak sekali tergelincir. Ya, kita minta ampun terus saja. Alhamdulillah. Makasih ya. Jazakallah khair. Wa iyyak. Sini punten. Dari Malaysia kapan Ibu jadinya? Hari Sabtu sengaja untuk ikut acara ini saja? Ada juga acara yang lain? Alhamdulillah. Oh iya, insya Allah 3 bulan sekali saya ke Malaysia, Bu, karena ada, ya mungkin nanti ada juga ada kursus manajemen kolbu di Malaysia nanti, di Kuala Lumpur tapi biasanya. Yang sudah lepas ya berarti ketinggalan ya. Silakan. Baik. Jadi nih ya, minjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Maman, cuma dari Jakarta. Alhamdulillah saya wali santri kelas 8. Ada 3 pertanyaan. Wah, banyak Pak. Kalau boleh. Persulit orang lain ya. Gampang-gampang kok pertanyaannya, mungkin jawabannya agak susah. Pertama tadi mungkin udah dibahas terkait ikhlas. Nah, ini mungkin bagaimana sih caranya hati kita ini untuk ikhlas, karena ya bukan masalah apa ya. Ya alhamdulillah sudah sholat jamaah di masjid, sudah jamaah. Cuma kadang-kadang memang
muncul tuh si setan tadi yang bilang itu riya gitu tuh kan yang lain pada tidur, lo doang yang sholat kan gitu, kadang-kadang muncul seperti itu kadang-kadang hati kita tuh mengiyakan juga gitu ya, tapi kadang-kadang astagfirullah langsung seperti itu. Apakah memang seperti itu orang-orang yang lain juga apa seperti itu atau cuma saya aja atau gimana gitu yang pertama? Sepertinya cuma bapak aja. Tunggu satu-satu tunggu dulu. Ini udah habis masalahnya, waktunya udah lewat, tunggu dulu. Saya harus